Kalau untuk anak-anak TBC itu tidak khas, masih tidak khas seperti orang dewasa batuk-batuk sampai batuk darah ya. Kalau di anak-anak tidak khas, bisa dia cuman batuk lebih dari 2 minggu atau kemudian sering panas lebih dari 2 minggu, sebulan bisa 2-3 kali, atau dia makannya bagus tapi berat badannya nggak naik-naik, itu juga bisa. Jadi kalau di anak makanya tidak khas, makanya untuk mendiagnosanya kita tidak semudah orang dewasa. Ya. Didiagnosa terkena TB, itu kira-kira bisa disembuhkan apa enggak ya dok ya? Bisa. TBC itu penyakit menular, jadinya bisa diobatin, bisa sembuh asal dia minum obat. Berarti meskipun anaknya sehat, itu tetap harus diberikan obat pencegahan ya dok ya? Iya, kalau ada orang dewasa sebagai kontaknya yang positif TBC. Berarti tidak harus tunggu sampai sakit dulu gitu enggak ya dok ya? Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Berjumpa kembali di Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Ya, dengan saya Dr. Muda Yusri Chandra Halim dari FK Unimus bagian anak. Ya, pada pagi yang cerah ini bertepatan pada tanggal 24 Maret 2023 yang diperingati sebagai Hari TB Sedunia. Ya, di sini kita sudah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Galuh Ramanirum, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Yusril. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini bertepatan dengan Hari TB Sedunia dok ya. Jadi kita di sini mau membagikan sedikit informasi ya dok, terkait dengan tuberkulosis itu sendiri ya dok. Kalau boleh tahu, tuberkulosis itu apa sih dok sebenarnya? Tuberkulosis itu suatu penyakit infeksi yang menular ya, dan itu termasuk yang endemis di Indonesia. Jadi memang banyak, termasuk di 10 besar penyakit di di masyarakat ya kita. Berarti tuberkulosis itu kan penyakit ya dok ya. Itu kira-kira bagaimana ya dok cara menularkan satu orang ke orang lain itu? Menularkannya secara droplet, jadi lewat udara. Jadi ada pasien yang sakit TBC, kemudian dia ngomong, nah itu kumannya kan akan keluar ribuan sampai jutaan, sehingga itulah yang akan menularkan. Misalnya didukung dengan lingkungan, misalnya lingkungan yang lembab, segala itu kuman akan bisa hidup dan itu akan mudah menularkan. Berarti kan penularannya itu sangat mudah ya dok ya. Nah, tetapi ketika nanti orang itu terpapar penyakit TBC, apakah nanti akan selalu menjadi penyakit TBC itu dok? Belum tentu. Jadi kalau terpapar belum tentu. Kalau dia mempunyai antibodi, sudah mempunyai antibodi yang bagus, biarpun masuk kuman, tapi istilahnya tentaranya ada ya untuk melawan, ya dia tidak akan sakit. Tetapi kalau dia tidak mempunyai antibodi, begitu kuman itu sakit, ya kuman itu masuk, otomatis pasti akan jadi sakit. Seperti itu dok ya berarti. Kemudian ada lagi dok yang katanya TB itu ada yang dari luar paru sama di dalam paru, itu gimana ya dok ya kalau yang dari luar paru itu dok? Ya, jadi kuman TBC ini kan dia memang masuknya lewat lewat udara. Udara kemudian masuk bisa ke saluran pernafasan, tapi dia juga bisa keluar lewat pembuluh darah untuk penyebarannya. Nah, itu pembuluh darah, dari pembuluh darah itu dia bisa ke gastritis usus, bisa ke otak, bisa ke tulang, seperti itu. Jadi sebetulnya bisa kemana-mana kalau bukan penyebarannya, tapi ininya lewat pembuluh darah itu. Berarti selama ini dok ya, nggak cuma menyerang di paru-paru aja dok TBC? Tidak hanya menyerang di paru-paru ya, betul. Bisa yang seluruh tubuh ya dok berarti dia? Iya. Terus ada lagi dok yang kira-kira apa aja dok faktor-faktor tadi yang sempat dokter sebutkan ya? Apa aja sih dok faktor yang bisa memicu orang itu terkena TBC? Terkena TBC. Yang pertama tentunya kalau dia belum mendapatkan vaksinasi sehingga akan terbentuklah antibodinya. Kemudian kalau dia
salah satunya tidak mendapatkan ASI secara eksklusif ya, karena kemudian itu bukan menyerangnya 4 sampai 6 minggu ya. Kemudian gizinya buruk, gizi kurang, otomatis dia juga antibodinya kurang sehingga pasti akan mudah sakit. Dan lingkungan yang tidak sehat itu juga akan mempercepat penularan, kemudian memperberat juga bisa. Berarti banyak ya dok ya yang ternyata bisa menyebabkan orang itu terpapar penyakit TB itu dok ya. Betul. Terus nih kalau semisal seorang itu, anak itu kan bisa batuk dok ya. Selain batuk apa aja sih dok gejala-gejala lain gitu yang? Kalau untuk anak-anak TBC itu tidak khas. Tidak khas seperti orang dewasa batuk-batuk sampai batuk darah ya. Kalau di anak-anak tidak khas. Bisa dia cuman batuk lebih dari 2 minggu atau kemudian sering panas lebih dari 2 minggu, sebulan bisa 2-3 kali, atau dia makannya bagus tapi berat badannya nggak naik-naik, itu juga bisa. Jadi kalau di anak makanya tidak khas, makanya untuk mendiagnosanya kita tidak semudah orang dewasa ya. Ya berarti penonton semuanya, kalau semisal anak Anda semuanya sudah ada gejala-gejala seperti itu, nanti segera diperiksakan. Nah, terus gimana sih dok kalau semisal ibu-ibu semuanya anaknya kok udah batuk atau demam, itu harus gimana dok? Kalau memang ada ya seperti saya bilang tadi, untuk diagnosa kita tidak bisa cuman satu ya. Jadi di anak itu untuk mendiagnosa TBC itu kita pakai scoring, di mana di situ kita mesti tanya apakah ada kontaknya, ada orang dewasa yang sakit TBC-nya untuk kontaknya. Kemudian apakah dia sering panas yang subfebril gitu lebih dari 2 minggu, kemudian batuk lebih 2 minggu, kemudian berat badan gizinya jadi gizi kurang atau malah gizi buruk, kemudian ada pembesaran kelenjar terutama di leher yang multiple itu, kemudian kita juga bisa cek nanti di foto toraknya juga dengan tes mantuk yang paling ini. Berarti ada selain gejala itu juga ada pemeriksaan laboratornya itu dok yang harus dilakukan ya. Kemudian kalau semisal nih sudah didiagnosa terkena TB, itu kira-kira bisa disembuhkan apa enggak ya dok? Bisa. TBC itu penyakit menular, jadinya bisa diobatin, bisa sembuh asal dia minum obat. Berarti bisa sembuh sampai total ya dok ya? Bisa. Kalau semisal nih kan obat itu kan sampai berapa lama ya dok ya? 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan. Kalau dia ringan ya, maksudnya ringan, nggak berat tuh 6 bulan. 6 bulan itu ya? Kalau semisal nih dok, 6 bulan itu kan lama ya dok ya? Itu nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba putus itu kira-kira gimana ya dok? Apakah bahaya atau gimana dok? Ya, kalau dia drop out istilahnya kan, putus di tengah jalan, itu yang paling menakutkan adalah nantinya dia jadi kebal dengan obatnya. Kalau sudah dia resisten sama obatnya, nah tentu akan perlu pengobatan yang lebih lebih tinggi, lebih lebih susah ya untuk ininya. Jadi resisten karena obatnya. Berarti kalau bisa memang 6 bulan itu harus rutin rutin minum obat terus ya dok ya? Iya betul, apalagi kalau anak-anak ya kita akan menekankannya pada orang tuanya ya, yang kita edukasi juga orang tuanya, karena yang kalau anak kan belum bisa minum obat sendiri ya, jadi makanya kita edukasikan ke orang tuanya itu dengan benar sehingga obat ini nggak boleh putus, kemudian dan apa akibatnya itu yang diedukasi orang tuanya. Ya baik, seperti itu ya. Kemudian dok, kalau semisal kan pas anak lahir tuh kan sudah diberikan imunisasi ya dok ya, seperti yang BCG setiap anak wajib. Nah itu apakah nanti ada kemungkinan untuk terkena penyakit TB pas sudah agak seperti anak-anak itu dok? Bisa saja, biarpun sudah divaksin BCG bisa terkena TBC masih bisa ya, karena faktornya kan banyak tadi. Cuman kalau dia sampai terkena dia tidak akan berat. Beda dengan anak yang belum pernah vaksin BCG, begitu kena dia bisa menjadi yang berat TBC-nya.
Kalau semisal nih ada di orang sekitarnya dok ya, entah tetangganya atau pengasuhnya itu dok yang terkena di TBC, lah itu kira-kira harus bagaimana dok ya sebagai orang tua? Kalau ada kontaknya, istilahnya ada yang positif TBC, orang dewasa tertentu, dan kita lihat, makanya kita scoring tadi, kalau scoringnya ternyata belum mencukupi, oh berarti anak ini harus diberikan pencegahan. Pencegahan. Ya, pencegahan juga sama, pencegahannya satu macam obat itu selama 6 bulan juga minumnya, ya. Gitu. Berarti meskipun anaknya sehat, itu tetap harus diberikan obat pencegahan ya dok ya? Iya, kalau ada orang dewasa sebagai kontaknya yang positif TBC. Berarti tidak harus ditunggu sampai sakit dulu gitu enggak ya dok ya? Baik. Kemudian untuk perbedaannya apakah ada dok antara regimen atau perobatan obat pencegahan dan obat yang pengobatan terapi? Ya, kalau untuk pencegahan kita bisa memberikan satu macam obat, ya, isoniazid, INH itu selama 6 bulan. Tapi atau kalau dua macam obat itu selama 3 bulan. Tapi kalau untuk terapi itu kita multidrug kan, jadi 2 bulan pertama kita memberikan 3 macam obat, kemudian 4 bulan terakhir kita berikan 2 macam obat. Berarti ada perbedaannya dengan pencegahan dan obatan itu ya. Kemudian dok, kalau semisal tadi kan dari orang tua biasanya kan menular ke anak dok. Kalau semisal dari anak satu ke anak yang lainnya, apakah bisa menular dokter? Kalau dia TBC-nya TBC ringan atau bukan TBC paru, tapi di anak itu kadang makanya disebut TBC tertutup. Karena dia lebih banyak ada di kelenjar getah bening ya, sehingga dia tentunya kalau di kelenjar getah bening kan tidak bisa tidak menular. Karena kalau dia di paru-parunya, di alveolnya, begitu dia ngomong, dia batuk, itu kan keluar kumannya. Kalau di kelenjar kan enggak. Jadi makanya dikatakan pada anak-anak itu TBC tertutup. Jadi tidak terlalu menularkan pada orang lain atau ke anak lain, tidak menularkan. Baik. Kemudian nih dok, kalau semisal nanti sudah ada pengobatan tadi dok ya, ada sering yang menanyakan, dok anak saya kok kencingnya jadi merah, itu kira-kira bagaimana ya dok ya? Iya, karena salah satu obatnya rifampicin itu warnanya kan merah. Nah itu biasanya setelah minum itu beberapa jam lah, sampai 6 jam itu bisa pipisnya kencingnya merah, BAB-nya juga bisa agak kemerahan. Makanya kalau kita memberikan obat pasti kita edukasi, nanti akan terjadi seperti ini. Jadi orang tua nggak kaget. Tapi kalau kita tidak edukasi, biasanya orang tuanya kaget karena loh kok jadi pipisnya merah, BAB-nya juga merah, seperti itu. Baik dokter. Kemudian nih dok, kalau semisal nih ada pas ada ibu-ibu mungkin yang masih hamil gitu kan, kemudian nanti pas lahir itu kira-kira ada vaksin nggak sih dok yang untuk bisa melindungi anaknya supaya tidak terkena TB gitu dok? Ya, kalau untuk bayi baru lahir kita bisa berikan vaksin BCG kalau bisa secepatnya sebelum usia 1 bulan. Sebelumnya berarti sebelum semakin dok ya? Iya, semakin cepat. Kemudian kalau waktu yang terbaik untuk minum obat TBC itu kapan ya dok? Sebetulnya sih tidak ada ketentuan. Yang paling benar adalah dalam keadaan lambung kosong. Jadi bisa 1 jam sebelum makan atau 2 atau 3 jam sesudah makan. Mau pagi, mau siang, mau sih boleh aja. Berarti tidak ada waktu yang spesifik ya dok? Cuman harus itu tadi dalam keadaan lambung kosong, jadi sebelum makan. Kemudian nih dok, kalau semisal sudah terdiagnosis kemudian diobati dok, kan tadi kan ada pemeriksaan penunjang nih dok. Kalau setelah diobati, apakah perlu dok untuk dilakukan untuk foto dada ulang? Foto dada ulang kita bisa kalau dilihat dari waktu foto dadanya yang pertama gambarannya apa. Kalau foto dada gambarannya memang ada kompleks primernya, ada limfadenopatinya, kita bisa cek ulang sih setelah pengobatan 6 bulan, apakah ada perbaikan atau tidak. Berarti perlu ya dok untuk dilakukan evaluasi ulang ya. Kemudian ada program pemerintah yang lagi dok, yaitu Zero TBC Indonesia. Bisa dijelaskan dokter itu mungkin terkait Zero TBC? Iya, itu kita karena negara kita kan negara endemis ya. Dan ini termasuk penyakit yang sulit banget untuk dieradikasi. Ya udah sejak tahun berapa itu. Nah kita berharap itu
dengan program pemerintah DOTS, kemudian ada MDR, kita harapkan itu akan di tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 34 ya, 2034 itu negara kita bebas dari TBC. Jadi dia bilang zero TBC. Mungkin pesan terakhir dokter dari dokter untuk para ibu-ibu semuanya yang di rumah yang mungkin sedang ada gejala atau mungkin orang sekitarnya itu supaya bisa berhati-hati dokter. Ya, jadi pesan saya itu pertama vaksinasi BCG ya, begitu bayi lahir sebelum umur 1 bulan lakukan vaksinasi BCG, kemudian gizinya harus baik, sehingga kalau untuk mengetahui gizi baik lakukan penimbangan berat badan setiap bulan sehingga kita tahu keadaan gizi anak kita. Kemudian kalau sudah ada gejala atau ada kontak, segera ke pelayanan kesehatan untuk diberikan terapi. Ya baik, begitu semua teman-teman semua yang sedang menonton. Semoga harapan kita semuanya kita bisa selalu terlindungi dari penyakit yang masih mungkin merajalela dok ya selama ini. Tetap patuhi protokol kesehatan semuanya. Kalau semisal sudah ada gejala atau mungkin ada kontak, nanti segera untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, mungkin sudah dokter cukup. Terima kasih. Terima kasih dokter atas waktunya. Semoga sehat selalu semuanya. Selamat pagi.